Assalamualaikum teman-teman. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kompensasi penghargaan reward dan punishment pada mata kuliah perilaku keorganisasian dengan dosen pengampu Bapak Asep Raffiuddin SEME. Langsung saja kepada pembahasan mengenai reward. Reward adalah suatu bentuk penghargaan atau imbalan balas jasa yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik, melakukan suatu keunggulan atau prestasi, memberikan suatu sumbangsih, atau berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai target yang ditetapkan. Istilah reward berasal dari bahasa Inggris yang artinya hadiah. Penghargaan atau imbalan. Setiap organisasi menggunakan berbagai reward atau imbalan untuk menarik dan mempertahankan orang dan memotivasi mereka agar mencapai tujuan pribadi dan tujuan organisasi. Besar kecilnya reward yang diberikan tergantung kepada banyak hal, terutama ditentukan oleh tingkat pencapaian yang diraih. Selain itu, bentuk reward ditentukan pula oleh jenis atau wujud pencapaian yang diraih serta kepada siapa reward tersebut diberikan. Penghargaan reward merupakan salah satu metode untuk memotivasi seseorang untuk melakukan kebaikan dan meningkatkan prestasinya. Reward dapat diartikan pula sebagai sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan. Sebagai faktor pemicu keberhasilan suatu perusahaan, pemberian penghargaan atau reward memegang peranan penting seringkali dalam proses dalam pencapaian tujuannya. Perusahaan terkadang tidak tepat waktu atau kurang berhasil dilaksanakan. Dengan adanya reward bagi karyawan yang konsisten dan berhasil mencapai target yang telah diberikan, maka akan memacu karyawan tersebut untuk berbuat lebih baik lagi bagi organisasinya. Menurut Sutrisno pada tahun 2019, reward atau penghargaan adalah balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas dasar pengorbanan waktu, tenaga, dan juga pikiran. Tujuan utama yang diharapkan oleh perusahaan dari program reward adalah yang pertama, menarik orang yang memiliki kualifikasi. Yang kedua, mempertahankan karyawan agar terus datang bekerja dalam tepat waktu. Yang ketiga, memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja yang tinggi atau berhasil. Bentuk reward yang diberikan kepada karyawan atau pegawai. Menurut Fahmi pada tahun 2017, reward atau kompensasi yang diberikan kepada seorang pegawai secara umum dibagi menjadi 3 pilihan. Yang pertama yaitu reward dalam bentuk finansial. Reward ini diterima langsung oleh pegawai seperti gaji, bonus, uang lembur, dan sejenisnya yang bersifat uang tunai atau ditransfer ke rekening pegawai dan bisa diambil di bagian keuangan langsung, tergantung mekanisme yang diberikan oleh perusahaan. Yang kedua, reward finansial dalam bentuk tunjangan. Pemberian reward ini dalam bentuk tanggungan biaya kesehatan, biaya melahirkan, uang cuti, jaminan asuransi, biaya pemeliharaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, reward dalam bentuk non-finansial. Penerimaan reward dalam bentuk non-finansial ini seperti kenyamanan bekerja dengan suasana ruang kantor yang sesuai harapan pegawai, seperti komputer yang lengkap, toilet bersih, pencahayaan yang terang, dan sebagainya. Macam-macam reward untuk karyawan, yaitu yang pertama reward digital. Selain memberikan hadiah secara fisik, perusahaan juga bisa memberikannya secara digital atau elektronik. Bisa berupa saldo elektronik, voucher belanja, poin reward, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu kompensasi. Bentuk reward untuk karyawan bisa juga berupa kenaikan gaji, pemberian hari libur, bonus, dan masih banyak lagi. Beberapa perusahaan juga ada yang memberikan saham atau profit sharing pada karyawannya dengan kebijakan perusahaan yang berlaku. Yang ketiga yaitu penghargaan. Agar karyawan semakin termotivasi untuk bekerja,
Perusahaan perlu memberikan penghargaan kepada karyawan. Bentuk reward untuk karyawan yang bisa perusahaan lakukan adalah mengucapkan rasa terima kasih atas kerja kerasnya, mengumumkan pencapaian karyawan terbaik pada saat meeting, dan juga memberikan sertifikat penghargaan. Yang keempat yaitu apresiasi. Bentuk apresiasi perusahaan terhadap karyawannya berbeda-beda. Umumnya, bentuk reward untuk karyawan berupa traktir makan, kegiatan di luar kantor yang dibayarkan oleh perusahaan, perayaan atas pencapaian yang diraih karyawan atau tim, dan masih banyak lagi. Tujuan dari pemberian apresiasi ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan semangat kerja. Dan yang kelima yaitu hadiah. Satu lagi bentuk reward untuk karyawan yang bisa perusahaan berikan adalah hadiah. Rata-rata, hadiah berbentuk fisik, seperti tumbler, ponsel, tablet, laptop, baju, dan sebagainya. Umumnya, pemberian hadiah ini ada yang dilakukan pada waktu tertentu dan ada yang tidak. Selanjutnya, saya akan membahas tentang punishment. Apa sih yang dimaksud dengan punishment? Punishment adalah hukuman yang diberikan karena adanya pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Dalam perusahaan, sanksi diberikan kepada karyawan yang lalai atau melakukan kesalahan yang dapat merugikan perusahaan. Dalam hal menjaga dan meningkatkan kualitas SDM perusahaan, perlu dijaga konsistensi perencanaan dengan pemberian reward serta punishment yang jelas bagi satuan kerja atau individu. Sama halnya seperti reward, pemberian punishment sebagai faktor pemicu keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan daya saing juga memegang peranan yang penting. Tujuan dari punishment yaitu untuk mencegah, mengoreksi, dan memberikan kesadaran kepada seseorang agar mereka memahami kesalahan sekaligus memperbaikinya dan tidak mengulanginya di kemudian hari. Sedangkan, fungsi diterapkannya punishment atau hukuman adalah sebagai alat pendidikan terhadap seseorang sebagai pelaku pelanggaran agar tidak mengulangi kesalahannya lagi dan menghalangi untuk melakukan tindakan pelanggaran. Hukuman juga digunakan sebagai bentuk motivasi untuk menghindari perilaku atau sikap yang melanggar peraturan. Hukuman menghalangi pengulangan tindakan yang tidak diinginkan oleh karyawan. Jenis-jenis punishment yaitu ada 3. Yang pertama, hukuman ringan. Dengan jenis teguran lisan kepada karyawan yang bersangkutan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tidak tertulis. Yang kedua yaitu terdapat hukuman sedang, dengan jenis penundaan kenaikan gaji yang sebelumnya telah direncanakan sebagaimana karyawan lainnya. Dan juga penurunan gaji yang besarnya disesuaikan dengan peraturan perusahaan dan penundaan kenaikan pangkat atau promosi. Yang ketiga yaitu hukuman berat. Hukuman berat merupakan termasuk juga penurunan pangkat atau demosi, pembebasan dari jabatan, pemberhentian kerja atas permintaan karyawan yang bersangkutan, dan juga pemutusan hubungan kerja sebagai karyawan di perusahaan. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.